Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan subbab yang kedua dari materi integral Riemann. Di sini kita akan membahas kelas fungsi-fungsi terintegral Riemann. Jadi kan ada beberapa fungsi yang nanti itu bisa kita buktikan di sini bahwa pasti terintegral Riemann. Di antaranya ada fungsi tangga atau stack function, itu pasti terintegral Riemann, nanti kita lihat buktinya. Begitu juga dengan fungsi kontinu, juga terintegral Riemann. Baik, kita coba mulai saja. Yang pertama, kita mesti ingat dulu fungsi tangga atau step function itu seperti apa. Definisinya telah diberikan pada bab kelima terkait fungsi materi kekontinuan kalau tidak salah. Definisinya seperti ini, yang ini. Suatu fungsi S dari interval AB ke real, interval tertutup, disebut sebagai fungsi tangga jika AB ini, interval AB ini adalah gabungan sebanyak berhingga interval-interval yang tidak saling tumpang tindih, sehingga nilai dari fungsi S itu konstan pada setiap interval-interval tadi yang tidak saling tumpang tindih. Atau kita bisa katakan Sx itu sama dengan CK untuk setiap X elemen IK, di mana K-nya itu 1 sampai N. Jadi berdasarkan pembagian intervalnya tadi, kalau sebanyak N berarti ada sebanyak N juga CK yang kita punya. Contoh sederhananya kita bisa lihat pada contoh ini, gambar ini. Misalnya kita punya domain minus 2 sampai 4. Kemudian didefinisikan fungsinya itu seperti ini. Jadi nilainya 0 ketika X-nya di antara minus 2 sampai X-nya minus 2 sampai minus 1. Berarti yang ini. Minus 1. Kemudian nilainya 1 ketika min 1. Ini artinya nilainya masuk. Kalau kurungnya begini tandanya berarti nilainya tidak masuk. Untuk minus 1 sampai 0 berarti dari sini nilainya 1, berarti ini. Ini di sini berarti tidak masuk. Biasanya kalau kita di gambar yang familiar mungkin di sini pakai begini. Ini yang bundaran tidak terisi ya. Seperti itu biasanya. Sedangkan yang ini, yang siku ini biasanya bundarannya terisi begini. Itu mungkin yang familiar biasa kita temukan. Jadi inilah yang merupakan contoh dari fungsi tangga. Saya kira cukup mudah dipahami, dan seterusnya silahkan diperhatikan di sini. Selanjutnya, dengan pemahaman tersebut kita sudah bisa melihat lemma 724. Karena di sini kaitannya sudah dengan fungsi tangga. Bunyinya, jika J adalah subinterval dari AB dengan ujung-ujungnya adalah C dan D, di mana C kurang dari D, dan jika Pjx sama dengan 1 untuk setiap X di J, dan Vj-nya sama dengan 0 jika X-nya di AB selain di J. Jadi ini elsewhere, maksudnya nilainya 0 di tempat lain di AB. Jadi dia hanya bernilai, ada 1 bernilai. Ini juga ada juga sih nilainya 0. Dia nilainya 1 kalau X-nya di J, sedangkan nilainya 0 jika X-nya tidak di J. Tentu dengan domain ini ya. Maka katanya di sini Vj itu pasti terintegral Riemann pada interval AB dengan nilai D kurang C. Dengan nilai D kurang C, seperti itu. Jadi di sini bahkan kita sudah diberikan nilai integralnya. Bagaimana untuk membuktikannya? Tentu kita lihat di sini kan pernyataannya berbentuk implikasi, maka kita buktikan dengan pembuktian langsung. Pertama kita misalkan punya J subinterval AB dengan titik ujung C dan D, di mana C kurang dari D. Dan kita punya juga Vjx sama dengan 1 untuk setiap X elemen J, dan Vj sama dengan 0 untuk setiap X elemen AB selain yang di J. Karena itu, maka J ini kan subinterval. J ini ada 4 kemungkinan. Yang pertama dia tertutup penuh, yang kedua dan ketiga itu bisa terbuka sebagian, tertutup sebagian intervalnya, artinya C-nya ngikut atau C-nya tidak ikut, atau D-nya juga seperti itu. Yang terakhir, yang keempat itu bisa
C dan D-nya sama-sama tidak ikut. Jadi interval buka kalau kita mau katakan. Nah, sekarang kita mau cek untuk kemungkinan pertama. Jadi kita akan tunjukkan untuk kasus J sama dengan interval tutup CD. Nah, bagaimana caranya? Kita asumsikan dulu nih kita belum punya yang itu. Nah, bagaimana caranya kita selesaikan? Pertama, kita akan membuktikan dengan menggunakan definisi integral Riemann. Berarti pertama, ambil sebarang epsilon besar 0, kemudian temukan etanya. Berarti ini, ambil sebarang epsilon besar 0, pilih eta. Nanti kita lihat etanya dipilih berapa. Di sini ini masih tanda tanya ceritanya. Kemudian, misalkan P bagus titik itu adalah partisi bertanda dari AB dengan nom kurang dari eta. Kemudian, kita misalkan lagi P1 bagus itu berada di subset P bagus dengan tanda subintervalnya, artinya P1 ini punya tanda subinterval yang berada di J. Jadi kita kelompokkan dua. Yang pertama P1 untuk yang tandanya atau TI-nya di J, sedangkan P2 untuk yang tandanya tidak di J. Maka kita tentu punya ini. Pasti. Jumlah Riemann untuk VJ yang P bagus titik itu sama dengan jumlah Riemann ketika partisinya dijumlahkan juga untuk yang P1 ditambah dengan yang jumlah Riemann untuk partisi P bagus 2. Tentu nanti di sini kita akan temukan bahwa untuk yang ini nilainya 0. Saya kira ini cukup trivial. Mengapa? Karena PJ yang ada di P2 ini selalu nilainya 0. Tadi kan di sini yang definisinya elsewhere ini 0 kalau tidak di J. Makanya di sini S yang kedua ini nanti pasti 0. Selanjutnya, jika kita misalkan U1 adalah gabungan subinterval di P1 bagus, maka kita bisa jamin yang ini. Saya kira ini bisa kita lihat buktinya menyesuaikan dengan apa yang telah dilakukan di contoh di video sebelumnya. Ada contoh di situ yang mirip dengan ini. Kalau tidak salah di 7.1 itu ada contoh di situ. Di bagian sub pertama di materi integral ini. Ini bisa dibuktikan. Dan sebenarnya ini tanpa kita lihat secara ini saja juga, secara kasarnya itu kita, atau secara bagaimana, kita lihat saja sebenarnya sudah ini bisa dijamin seperti ini. Mengingat eta ini kan yang ini batas paling tidak mungkin dilewati panjangnya subinterval dengan eta. Tidak mungkin melewati eta. Batas panjang dari subinterval yang kita buat di P bagus. Karena tadi kan nomnya ini. Makanya ini pasti terjamin sebenarnya. Tapi kalau mau lihat buktinya ada di subbab yang pertama 7.1. Baik, kita lanjutkan. Kita tadi sudah punya yang ini. Selanjutnya ingat bahwa PJ TK itu sama dengan 1 kalau TK-nya berada di partisi P bagus 1. Dan panjang intervalnya tentu kita bisa lihat panjang interval dari yang pertama C tambah eta D kurang eta itu panjang intervalnya yang ini. Sedangkan panjang interval yang kedua yang ini, yang kanan yang ini, itu panjang intervalnya ini tambah 2 eta. Perbedaannya itu 1 dikurangi 2 eta, yang satunya ditambah dengan 2 eta. Maka dari sini kita bisa peroleh bentuk ini. Jumlah Riemann-nya. Tinggal kita ingat di sini jumlah Riemann kan pasti menyesuaikan nanti hasilnya seperti ini. Sebenarnya di sini dikali dengan nilai P-nya, PJ-nya kan dikali. Tapi kan PJ-nya 1, makanya kita tidak tuliskan di sini. PJ-nya 1. Makanya hasilnya seperti ini. Saya kira ini bisa dipahami. Juga sebenarnya ini mengingat ini interval. Ini kan U1 sebenarnya yang kita kerja di sini kan. U1 di sini yang kita kerja. Namun mengingat ini U1 terletak antara ini dengan ini. Makanya nilai integralnya juga pasti terletak antara di situ. Makanya kita nilai jumlah Riemann-nya, makanya kita peroleh yang ini. Kemudian ingat yang tadi bahwa S untuk partisi kedua P2 bagus itu 0 nilainya. Karena kan ininya 0. PJ-nya 0 di situ. Akibatnya apa? Akibatnya kita peroleh hasil ini. Bahwa D kurang C kurang 2N yang di atas tadi, ini kurang dari sama dengan ini untuk P1 bagus, tapi P1 bagusnya sama dengan ini. Karena tadi yang P2 itu 0.
maka ini juga kurang dari sama dengan D kurang C tambah 2 eta. Akibatnya apa? Ini eta ya, eta bukan N, eta. Akibatnya dengan konsep nilai mutlak kita peroleh bentuk di bawah ini. Sehingga di sini kita sudah lihat bahwa ternyata kita punya 2 eta, berarti paling tidaknya kita pilih etanya itu epsilon per 2 itu sudah cukup. Sehingga di depan kita tadi yang dikosongkan ini bisa dipilih epsilon per 2 bisa, epsilon per 3 bisa, epsilon per 4 juga bisa di sini. Misalnya mau ambil epsilon per 3 itu bisa. Sehingga kita punya nanti di sini kurang dari sama dengan 2 kali epsilon per 3. Ini tentu nilainya kurang dari epsilon. Sehingga menggunakan definisi integral Riemann kita sudah membuktikan bahwa untuk sebarang epsilon besar 0, jadi kita sudah membuktikan bahwa untuk sebarang epsilon besar 0 terdapat eta yang nilainya epsilon per 3, tentu ini besar 0, sehingga kalau P adalah partisi dari AB dengan nom kurang dari eta, maka kita punya bahwa ini jumlahan Riemann dari PJ dengan partisi P bagus tadi dikurangi dengan D kurang C itu hasilnya kurang dari epsilon. Maka kita telah membuktikan bahwa untuk J yang demikian, interval tertutup CD, itu terbukti bahwa PJ terintegral Riemann. Sekarang bagaimana dengan yang 3 kasus lainnya? Untuk 3 kasus lainnya, kita gunakan teorema 71.3. Caranya seperti ini. Misalnya kita mau kerjakan yang satu dulu, yang kemungkinan C-nya tidak ikut. Artinya interval buka tutup. C-nya terbuka, di D-nya tertutup. Caranya definisikan pertama dulu fungsi, yang lain juga seperti ini nanti. Definisikan fungsi f dari AB ke real dengan definisi fx sama dengan PJ. Jadi persis dengan VJ yang kita mau kerjakan. Untuk x elemen AB kecuali di C. Ini kecuali di C karena di sini C-nya tidak ikut. Kalau D-nya tidak ikut berarti di sini kecuali D. Kalau C dan D-nya tidak ikut berarti di sini C, D. Di sini C, D. Ini karena di situ. Seperti itu, maka seperti itu saja. Kemudian ambil fx-nya 1, sesuaikan dengan yang pembuktian pertama. Yang pembuktian pertama kan tadi nilainya 1 kalau misalnya VJ-nya di C. Maka kita ambil di sini FC-nya adalah 1. Sehingga F ini kita peroleh mirip dengan yang telah kita buktikan di kasus J sama dengan AB. Akibatnya apa? Berarti F ini terintegral Riemann. Kemudian karena VJ itu sama dengan F kecuali di X sama dengan J, maka menurut teorema 713 berarti PJ juga terintegral Riemann dengan nilai sama D kurang C. Seperti itu. Selanjutnya kita coba lihat selanjutnya ada teorema 7.2.5. Teorema 7.2.5 ini kaitannya dengan ini ya, bentuk umum dari fungsi tangga. Jadi di sini diberikan diberikan sifat untuk fungsi tangga sendiri bahwa dia terintegral Riemann. Bunyinya teoremanya, jika V dari AB ke real merupakan fungsi tangga ini, maka P ini terintegral Riemann pada interval AB. Buktinya itu sebenarnya kita menggunakan apa yang kita peroleh di lemma 724. Dan di lemma 724 itu fungsi yang demikian kita sebut sebagai fungsi tangga elementer karena nilainya 1 untuk di interval tertentu, subinterval tertentu, dan nilainya 0 di subinterval yang lain. Ternyata di sini dikatakan, coba nanti dikerjakan di latihan 5 ini. Latihan 5 itu bisa ditunjukkan bahwa sembarang fungsi tangga itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari fungsi tangga elementer. Tepatnya seperti ini. Tapi silahkan dibuktikan. Ini harusnya tidak terlalu sulit. Kemudian ini kalau mau digambarkan, dijabarkan yang hasilnya begini. V sama dengan sigma. Kita hilangkan sigmanya. Berarti nilainya adalah, katakanlah ini sebanyak ini nilainya ya, fungsi tangganya itu tadi kan ada CK-nya, berarti ini CK-nya sampai M ini. Berarti ini K-nya elemen 1, 2 sampai M berdasarkan definisi fungsi tangga tadi. Berarti kita definisikan seperti ini. K1 J1 ditambah K2 Pi J2 ditambah sampai K
KM PJM. Inilah maksudnya kombinasi linear. Kombinasi linear dari fungsi tangga elementer. Ini fungsi tangga elementernya. Ini semua. Jadi VJK-nya itu adalah fungsi tangga elementer. Di sini VJJ ya namanya. Di mana JJ-nya ini memiliki titik ujung CJ DJ. Nah, ini mirip dengan yang lemma tadi yang telah dibuktikan. Sehingga dengan lemma tadi kita sudah membuktikan bahwa di setiap KJ-nya nanti ini, di setiap partisinya atau di setiap bagian di setiap VJ-nya itu, VJ itu terintegrasi Riemann. Jadi mulai dari VJ1 terintegrasi Riemann, VJ2 terintegrasi Riemann, sampai VJM terintegrasi Riemann. Tinggal kita gunakan teorema 715 yang sifat penjumlahan terintegrasi Riemann untuk fungsi-fungsi yang terintegrasi Riemann sama perkalian dengan skalar itu kan terintegrasi Riemann. Di bagian A itu kalau tidak salah dikatakan kalau F-nya terintegrasi Riemann, maka untuk bilangan K real, K dikali F diintegralkan juga terintegrasi Riemann. Nilainya juga terintegrasi Riemann. Kemudian begitu juga yang kedua, kalau kita punya F dan G yang terintegrasi Riemann pada AB, maka penjumlahannya F tambah G juga terintegrasi Riemann pada AB. Itu yang kita gunakan terhadap fungsi ini, kombinasi linearnya. Karena kan ini sebanyak M, finite juga dia, sebanyak M saja fungsi. Akibatnya kita peroleh bahwa nilai integralnya adalah ini. Saya kira ini tidak terlalu sulit, karena kan di setiap VJ nilainya kan DJ dikurang CJ, nilai integralnya kan begini. Integral di sini CJ bukan CJ ya. Sebentar. Integral AB VJK ini kan nilainya menurut lemma ini kan nilainya adalah KJ dikali nilainya kan ini adalah DJ dikurangi CJ, kan itu nilainya. Sehingga kalau fungsinya dikali KJ ya kali KJ juga nanti integralnya menurut sifat 715A. Sehingga hasilnya ini diperoleh. Berarti kita sudah memperoleh hasil untuk fungsi tangga. Ini bentuk hasil integralnya. Baik. Selanjutnya kita sudah bisa lihat penggunaan dari fungsi tangga tersebut bersama dengan teorema Apit tadi. Kita coba lihat contoh 726. Di contoh 726 ini kita kembali membahas contoh 714 untuk bagian pertamanya, bagian A-nya. Di contoh 714 diberikan soal seperti ini. Jadi kita punya fungsi G terdefinisi pada domain 03 interval tutup ke real dengan pendefinisian X-nya 2 kalau X-nya di 01. Kemudian X-nya 3 untuk di X yang nilainya mulai dari 1 tidak ikut 1 sampai 3 ikut juga 3. Di sini sudah dibuktikan di subbab 7.1 itu sudah dibuktikan, tapi panjang hasilnya sehingga didapat 8. Itu panjang, prosesnya panjang. Karena kita perlu memperkirakan dulu kira-kira nilai integralnya berapa. Kemudian setelah diperkirakan kita buktikan kembali bahwa memang dia sudah terbukti terintegral dengan menggunakan definisi integral Riemann. Di sini kita sudah diberikan definisi fungsi tangga F, teorema bahwa fungsi tangga itu terintegral Riemann, bahkan hasilnya sudah diberikan. Ini maksud saya hasil integralnya sudah diberikan. Nah, gunakan saja ini. Di sini kan kalau kita lihat kita bisa bagi menjadi intervalnya menjadi 2, yaitu di 01 dengan 13, di 01 dengan 13. Sehingga dengan menggunakan ini berarti J-nya itu yang ini 01. Jadi untuk VJ1 ini nanti hasilnya di sini, hasil integralnya nanti VJ1 itu hasil integralnya ini dari 0 ke 3 ya, sesuai dengan domainnya. Ini hasilnya nanti adalah ini 10 dikali dengan KJ-nya. KJ-nya ini kalau seperti ini, atau VJ-nya saja dulu lah. VJ-nya nanti ini dapat 1 kurang 0. Sedangkan untuk 03 VJ2 misalnya ini VJ2 itu mewakili yang ini dari 1 ke 3. Itu hasilnya nanti 3 kurang 1. Dapatnya 2. Sehingga dengan memanfaatkan ini dikali KJ-nya. KJ-nya sendiri itu kan muncul dari ininya. Muncul dari nilai fungsi tangganya. Jadi kalau di sini kita lihat
Berarti K1-nya ini adalah 2. K2-nya adalah 3. Berarti nanti 2 dikali 1 ditambah 3 kali 3 ini. 3 kali 3 kurang 1 atau 3 kali 2. Ini. Dapatkan 8. Dengan menggunakan fungsi tangga tadi, maka akan menjadi mudah menghitung integralnya. Selanjutnya kita lihat penggunaan untuk teorema Apit. Contoh selanjutnya. Nah, untuk contoh ini di sini sebenarnya kita diperlihatkan kegunaan teorema Apit. Dalam arti sebenarnya kan di sini mudah untuk menyelesaikan integral ini. Kalau kita sudah tahu integral yang sering kita familiar gunakan. Namun di sini kita ingin diperlihatkan bahwa konsep dasarnya integral Riemann kita bisa kerjakan ini mungkin repot awalnya, tapi dengan menggunakan teorema Apit itu bisa diselesaikan. Atau bisa mungkin begini. Anggaplah ini fungsi, nanti ada fungsi di sini bukan seperti ini, mungkin lebih ribet, lebih kompleks modelnya. Akan kita buktikan ada integralnya dengan menggunakan teorema Apit, karena mungkin kalau kita kerjakan secara langsung kerepotan. Cuma ini untuk memperlihatkan saja. Ini. Baik. Untuk contoh ini sendiri, pertama kita punya fungsi Hx. Fungsi Hx sama dengan x pada pada domain 01. Tentu kalau dengan cara biasa integralnya ini h pasti dapatnya itu setengah. Ini sudah familiar untuk kita kerjakan, malah mudah sekali. Namun di sini kita mau perlihatkan kegunaan dari teorema Apit. Sekarang kita misalkan dulu Pn. Kita buat himpunan Pn ini. Pn seperti ini, mulai dari 0, 1/n, 2/n sampai n per n, yaitu 1. Kemudian kita definisikan fungsi tangga alfa n dan omega n supaya mengarah ke ke teorema Apit. Dengan bentuk ini. Jadi alfa n dan alfa n dengan omega n dengan pembagian subinterval seperti ini. Jadi untuk alfa n subintervalnya dan Vn itu seperti ini subintervalnya. Dan definisi fungsinya alfa n itu definisinya seperti ini. Kalau x-nya berada di sini, diikuti saja itu bisa diikuti. Untuk interval yang terakhir itu alfa n-nya didefinisikan seperti ini. Ya, ini untuk yang subinterval yang terakhir. Berarti kita bisa lihat bahwa alfa n ini nilainya adalah di nilai minimum dari h. Di bawahnya h, yang paling bawahnya diambil. Kemudian sedangkan untuk yang ini, yang yang omega n itu diambil nilai maksimumnya. Pendefinisiannya agak mirip-mirip lah. Cuma tentu beda kan, kita ambil nilai maksimumnya. Makanya ini diambil satu untuk yang terakhir. Kemudian ini dikatakan bahwa silahkan digambar untuk kasus n sama dengan 4. Itu bisa digambar supaya bisa lebih dipahami dari gambarannya. Nah, di sini kita peroleh integral 01 dari alfa n itu dapat nanti yang ini. Ini menggunakan saja sifatnya fungsi tangga ya. Jadi nanti bisa dipakai fungsi tangga, kan dia hasilnya fungsi tangga, maka sudah bisa digunakan tadi rumus. Selisih-selisihnya saja diambil domainnya, kemudian dikali dengan nilai integralnya ya, nilai Vn-nya ini. Mana tadi Vn-nya? Contohnya yang ini. Ini kalau x-nya di k kurang 1 sampai per n sampai k per n. Pokoknya ini bisa. Silahkan dicermati ini. Kemudian setelah dapat yang itu nanti kita dapatkan juga omega n-nya seperti ini. Ini alfa n-nya seperti ini. Sehingga kalau kita buat hubungan antara h dengan omega dan alfa itu dapat yang ini. Sehingga kan terapit ini, hanya terapit. Dan tentu ini dapat diperoleh juga dengan memperkurangkan ini. Sehingga dengan ukuran n yang besar kita peroleh ini Archimedean ya. Tinggal nanti di sini dapat begini kan dengan Archimedean. Sehingga kita bisa menggunakan teorema Apit. Akhirnya dengan teorema Apit kita sudah membuktikan bahwa h itu terintegral Riemann. Dan untuk nilainya bisa diperhatikan ketika kita lihat untuk setiap n
nilai integral dari H itu selalu berada di antara nilai integral alpha n dan omega n, sehingga kalau kita ambil n-nya sampai besar sekali atau menuju tak hingga, akan kecenderungannya nanti ini 1/2 kecenderungannya, ini juga 1/2, makanya nilainya sebenarnya 1/2 seperti itu.